Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henang Brava Saim, NPM 211010654. Di sini saya ingin mempresentasikan materi GPRS. Berikut materinya. Mari kita simak bersama-sama ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, or comment. Thanks for watching this video. Let's check it out. GPRS atau panjangannya General Packet Radio Service. Latar belakang dari GPRS ini, kemajuan teknologi dalam hal pengukuran besaran listrik saat ini berkembang pesat. Jika kita pengguna internet, dan sepertinya tiada hari tanpa berinternet ria untuk mengecek email, browsing, website, chatting, mencari literatur, laporan atau skripsi, download program, dan lain sebagainya. Mungkin yang kita lakukan selama ini adalah pergi ke warnet, namun hobi tersebut untuk sementara tidak dapat dilakukan karena kita mengadakan perjalanan keluar kota. Pada saat itu, yang dibutuhkan adalah teknologi GPRS yang memungkinkan kita untuk dapat berinternet dimanapun berada selama sinyal GPS tersebut ada. Teknologi telah cukup lama ditawarkan oleh operator GSM atau handphone. GPRS mendistribusikan paket data akses internet sampai 114 kbps. Transfer data menuju jaringan internet, yaitu menuju ke web server, melalui jaringan GPRS seluler. Pengertiannya dari GPRS itu singkatan bahasa Inggris ya. Tadi General Packet Radio Service atau GPRS adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD. Sering disebut pula dengan teknologi 2,5G atau 2.5G. Oke. GPRS merupakan sistem transmisi berbasis paket untuk GSM yang menggunakan prinsip tunneling. Ia menawarkan laju data yang lebih tinggi. Laju datanya secara kasar sampai 160 kbps dibandingkan dengan 9,6 kbps yang dapat disediakan oleh rangkaian tersaklar GSM. Jadi GPRS itu seperti tunneling dari tower ke tower, mungkin seperti itu. Ya, lanjut sejarahnya. Kemunculan GPRS didahului dengan penemuan telepon genggam generasi 1G dan 2G yang kemudian mencetuskan ide akan penemuan GPRS. Penemuan GPRS terus berkembang hingga kemunculan generasi 3G, 3,5G, dan 4G. Perkembangan teknologi komunikasi ini disebabkan oleh keinginan untuk selalu memperbaiki kinerja, kemampuan, dan efisiensi dari teknologi generasi sebelumnya. Nah, itu sejarahnya. Jadi setiap kemajuan itu ada pelajaran yang harus bisa diperbaiki gitu, ada sesuatu yang bisa buat improvisasi lah, seperti itu. Oke, lanjut ke generasi 3,5G, merupakan perkembangan dari 3G yang memungkinkan pengiriman data lebih cepat pada 3G. Kecepatan transmisi maksimal 384 kbps. Sementara pada 3,5G, kecepatan transmisi maksimal mencapai 3,6 mbps. Generasi 3G dan 3,5G mendukung layanan video call yang memungkinkan penelepon dan penerima saling bertatap muka atau yang sering kita sebut dengan video call. Oke. Next. Perkembangannya dari generasi 2,75G dikenal dengan generasi 8G. Nah, itu sering kalian kan lihat 8G. 8G itu diperkenalkan oleh AT&T di Amerika Serikat pada tahun 2003. Teknologi 3G itu juga terbagi menjadi GSM dan CDMA. Teknologi 3G sering disebut dengan mobile broadband karena keunggulannya sebagai modem untuk internet yang dapat dibawa kemana saja. Itulah namanya internet yang fleksibilitas, berarti mudah untuk dibawa kemana-mana. Oke, next. Nah, ini cara kerja dari GPS tersebut. GPS tersebut mengirim paket ke mobile station atau disingkat MS dalam satu area. Kedua,
mengirim sejumlah pertanyaan ke HLR untuk memperoleh profil data pelanggan GPRS, atau yang disebut manajemen mobility. Mendeteksi GPRS yang baru dalam suatu area service yang menjadi tanggung jawabnya, atau location management. SGSN dihubungkan ke BSS pada GSM dengan koneksi frame relay melalui PCU atau disering disebut paket control unit di dalam BSC. Begitu cara kerjanya GPRS. Nih, selanjutnya ke macam-macam sinyal GPRS. Macam-macam sinyal GPRS yaitu ada 2G atau second generation. Kemudian terbagi dua yaitu GPRS general, paket radio service, dan EDGE, Exchange Data for Global Evolution. Ya, jadi ibaratnya EDGE itu upgradean dari GPRS, lebih dikembangkan kembali seperti itu. Kemudian baru keluar lagi 3G yaitu generasi ketiga atau third generation. Kemudian terbagi dua yaitu HSDPA, High Speed Download Packet Access, dan UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Kedua itu juga terbagi ke dalam kecepatannya masing-masing. Kalau kalian pernah lihat HSDPA itu lebih cepat mungkin daripada UMTS, karena UMTS itu digunakan secara universal, sedangkan HSDPA itu lebih high speed. Ya, ibaratnya dipakai oleh beberapa orang saja, mungkin seperti itu. Baik, kesimpulannya dari GPRS itu memudahkan manusia dalam beraktivitas, dalam berkomunikasi, dalam bekerja maupun bersekolah, dalam pendidikan juga. Seiring perkembangan zaman, semakin diperbaiki jaringan internet yang dibutuhkan oleh masyarakat, semakin maju pula teknologi yang didapatkan. Baik, sekian dan terima kasih. Saya nama Henana Pasaim. Terima kasih sudah menonton video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian.